Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun teman-teman menonton video kali ini. Di sini saya Ganesha Lagas Baskara dari Departemen Oceanografi, kelas A, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat peta batimetri dengan memanfaatkan software ArcGIS. Pertama-tama kita akan membuka ArcMap. ArcMap adalah salah satu bagian dari ArcGIS yang akan kita manfaatkan dalam membuat peta batimetri kali ini. ArcGIS yang saya pakai saat ini adalah ArcGIS 10.3, merupakan versi yang agak lama karena saya memilih ini untuk alasan kemudahan operasi dan kelancaran. Karena di 10.8 saya mencoba agak terlalu berat di perangkat saya. Lalu kita akan menunggu sementara ArcMap-nya membuka. Setelah terbuka akan muncul Windows ArcMap Getting Started. Kita bisa memilih New Maps, kemudian Blank Map, dan kita oke saja. Dan untuk menambahkan data citra, kita bisa memilih menu Add Data di sini. Kita pilih Add Data dan kita akan memasukkan file citra yang akan kita olah menjadi peta batimetri. Di sini saya sudah melakukan connect folder ke folder yang berisi file citra yang ingin saya pakai. Jika teman-teman belum, bisa menggunakan Virtu Connect folder, kemudian mencari ke folder tempat citra teman-teman ditempatkan. Oke, karena saya sudah, kita langsung saja. Kita memilih Teluk Awur underscore F1 TIFF. Kita akan mengolah data dari Teluk Awur di Kabupaten Jepara. Kita tunggu sementara membuka. Setelah itu, setelah berhasil terbuka, langkah selanjutnya adalah kita membuat garis pantai. Pilih katalog, kemudian cari di lokasi folder tempat teman-teman menyimpan bahan untuk pengolahan peta ini sebelumnya. Kemudian klik kanan dan new, kemudian memilih save file. Karena ini berupa garis pantai, kita bisa menamakannya garis pantai. Untuk feature type, kita bisa memilih polyline dan description memilih WGS 1984. Di sini karena saya sudah menambahkan WGS 1984 di favorit, jadi akan langsung muncul. Jika teman-teman ingin mencari terlebih dahulu, bisa dilakukan secara manual seperti ini. Memilih Geographic Coordinate System dan Word, maka akan muncul WGS 1984, lalu bisa klik kanan, kemudian add to favorit. Karena saya akan langsung saja. Oke. Setelah sudah, kita oke. Dan dia akan muncul di table of content di sebelah kiri ya. Kita klik kanan di garis pantai dan akan memulai editing dengan memilih edit feature, lalu start editing. Kita tunggu beberapa saat. Kita pilih garis pantai dan continue. Lalu akan muncul menu editor, bisa kita pindahkan ke sini saja. Ya, lalu create feature dan memilih garis pantai yang kita oke saja. Untuk membuat garis pantai sebenarnya teman-teman bisa melakukan zooming ya, supaya presisi dari pembuatan garis pantainya itu lebih tepat dan lebih rapi. Oke, kita bisa melakukan zoom saja dan menggeser menggunakan fitur hand di sini. Kursornya kita ubah ke tangan. Lalu jika ingin mengedit lagi, bisa create feature lagi, bisa di sini atau memilih di
pojok kanan jika teman-teman sudah menyimpannya. Oke. Sebenarnya tidak perlu terlalu rapi untuk pembuatan garis pantai ini, namun jika ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Agak sedikit lama. Jika teman-teman sudah selesai membuat garis pantai dari ujung ke ujung, bisa diklik kiri 2 kali dan akan muncul seperti ini tampilannya. Dan bila teman-teman sudah yakin, bisa memilih menu editor, kemudian save edit untuk menyimpan dan stop editing. Oke. Langkah selanjutnya kita bisa memasukkan data batimetri dari area yang ingin kita buat menjadi peta batimetri, dalam hal ini Teluk Awur. Di sini saya sudah memiliki data batimetri dari Teluk Awur. Kita akan masukkan dengan klik kanan di layer sini, kemudian add data, dan memasukkan data batimetri tersebut. Kita memilih add dan akan muncul di table of content, dan klik kanan, kemudian display XY data, akan muncul Windows display XY data. Untuk X dan Y field kita biarkan saja, dan untuk Z field kita masukkan Z. Untuk description seperti biasa kita akan memakai WGS1984 yang sudah kita add ke favorit sebelumnya. Oke saja. Oke lagi, dan akan muncul data batimetri dari Teluk Awur ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat boundaries untuk membatasi antara daratan dan juga laut ya. Kita pilih katalog. Langkah pembuatannya tidak jauh berbeda dengan garis pantai. Klik kanan di folder tempat penyimpanan teman-teman sebelumnya, new, kemudian save file, dan kita namakan boundaries. Untuk fitur type, sebelumnya kita menggunakan polyline di garis pantai, namun di boundaries ini kita menggunakan polygon. Dan untuk description seperti biasa WGS 1984. Kita oke saja. Akan muncul di table of content, dan kita akan memulai edit dengan edit feature dan start editing. Continue saja. Bisa memilih create feature, dan kita memilih simbol yang ini ya. Kita lakukan klik kiri 2 kali, kemudian telusuri jalur garis pantai yang teman-teman telah buat sebelumnya dari ujung ke ujung. Jika sudah dari ujung ke ujung, di ujung yang satunya teman-teman bisa klik hanya satu kali klik ya di kiri, jangan 2 kali. 1 kali klik, kemudian mengubah ke icon ini. Nah, kita bisa arahkan ke ujung kiri dari laut. Nah, lalu ujung berikutnya. Ya, saya rasa cukup. Jika teman-teman sudah merasa cukup puas dengan hasil yang teman lakukan di boundaries ini, teman-teman bisa melakukan save edit juga. Sebelumnya teman-teman bisa melakukan klik kiri 2 kali ya, supaya menyimpan areanya ya, dan bisa save edit dan stop editing. Oke. Langkah berikutnya kita akan menggunakan menu top to raster. Bagaimana cara menggunakannya? Teman-teman bisa men-search di sini ya, atau Ctrl F juga bisa jika tidak ada table search di sini. Topo
raster. Kita cari saja dan akan muncul Topo Raster 3D Analyst tuh. Kita pilih. Maka akan muncul window seperti ini. Di input feature data kita bisa menginput ketiganya ini ya, hasil, garis, pantai, dan juga boundaries. Kita pilih saja. Kemudian garis pantai juga dan boundaries. Untuk type di sini di hasil kita akan ubah menjadi point elevation. Untuk fieldnya kita ubah ke Z, dan untuk garis pantai serta boundaries kita akan ubah ke boundary. Setelah sudah, kita tinggal memilih oke saja. Kita tunggu beberapa saat. Memang agak lama ya prosesnya di proses Topo Raster ini. Nah, setelah selesai proses Topo Raster tadi, akan muncul tampilan di table of content. Kita bisa me-unchecklist di kolom hasil, garis pantai, dan juga boundaries. Nah, maka akan muncul citra kedalaman atau citra batrimetri dari proses Topo Raster tadi. Kita bisa memilih untuk merapikannya dengan klik kanan, kemudian properties. Mungkin teman-teman bisa mengubah warna, bisa merubah label yang ini ya, dan juga bisa merubah kelas di sini. Kelas di sini akan menunjukkan berapa jumlah warna yang menjadi perwakilan kedalaman dari teman-teman yang teman-teman inginkan. Di sini saya hanya ingin 6. Kemudian saya akan mengubah warna. Ini opsional saja. Oke. Dan untuk label saya hanya akan memakai 2 angka di belakang koma. Sekali lagi untuk bagian ini opsional, dan saya akan mengubah dengan 2 angka di belakang koma sampai bawah. Setelah selesai, teman-teman bisa memilih OK. Nah, maka akan berubah tampilan warna dan juga table di sini. Langkah berikutnya adalah kita melakukan layouting. Pertama-tama kita bisa memilih icon di bawah sini, di bawah kiri. Maka akan muncul dan akan berbentuk sebuah tabel yang berorientasi portrait. Karena saya ingin membuat peta batrimetri yang berorientasi landscape, saya bisa mengubah di menu file, kemudian print, lalu ke properties, dan mengganti orientation dari portrait ke landscape. Kita oke saja, oke lagi. Untuk printnya bisa kita cancel saja. Nah, kita bisa melakukan pembenaran kepada tabel di sini.
kita atur sedemikian rupa. Dan saya ingin membuat tabel baru, bisa memilih di sini terbesar. Oke. Dan karena ini citra sebelumnya tidak terlihat ya, kita bisa klik kanan, kemudian properties, ke simbol, dan di fill colornya kita bisa no color. Oke. Nah, akan muncul seperti ini lagi. Dan saya ingin membuat beberapa tabel lagi, mungkin satu tabel saja sudah cukup. Saya copy, kemudian paste. Nah, akan muncul tabel paste yang tadi. Kemudian bisa diatur. Untuk layouting sendiri, teman-teman bisa mengikuti contoh-contoh yang tersedia di media browsing, mungkin Google ataupun yang lain, dan asal sesuai standar dan lengkap ya informasi yang tercantum di dalam peta tersebut. Nah, kita akan melakukan proses perapian di sini. Untuk peta, kita akan zooming saja supaya penuh di tabelnya. Oke. Dan bisa digeser juga dengan menggunakan fitur hand. Ya, mungkin saya tidak akan terlalu menggunakan semua citranya. Mungkin saya akan fokuskan ke beberapa titik saja ya. Mungkin sudah cukup. Kemudian di peta biasanya terdapat judul ya, sudah pasti itu judul. Bagaimana cara memasukkan judul? Nah, di sini ada menu drawing. Jika teman-teman belum, bisa dipilih di sini, customize. Nah, bisa dicentang drawingnya ya. Nanti akan muncul seperti ini. Namun di sini munculnya hanya akan di sini. Kemudian teman-teman bisa mengarahkannya ke bagian atas supaya lebih mudah. Nah, di sini kita akan memasukkan judul. Ketikkan beberapa huruf dulu, baru ya. Untuk melakukan editing, kita akan menamakannya peta batimetri Teluk Awur Jepara, atau Teluk Awur saja bisa. Di sini bisa di oke saja. Ini bisa diatur ya, mau rata kiri, rata tengah, rata kanan maupun justify. Mungkin untuk judul kita rata tengah aja ya. Dan oke. Dan untuk font juga bisa diganti. Mungkin pilih dulu ya, di klik kanan, kemudian bisa membesarkan font mungkin 18, dan bisa di bold, bisa dimiringkan juga, bisa di underline, tapi saya rasa hanya cukup di bold saja. Kemudian teman-teman bisa mengganti juga fontnya, mau apa, bisa banyak pilihannya, dan saya akan menggunakan Arial saja. Nah, di sini judul petanya sudah jadi. Kemudian di dalam peta biasanya terdapat logo instansi tempat teman-teman berada. Karena saya menggunakan peta ini sebagai bahan praktikum dan saya berkuliah di Universitas Diponegoro, maka saya akan menggunakan logo instansi dari Undip. Kita bisa masukkan di insert, kemudian picture. Sini saya sudah menyiapkan logo Undip. Nah, bisa diatur di bawah dari judul. Diatur saja bagaimana nyamannya. Kemudian di bawah logo saya akan menempatkan nama penyusun, dalam hal ini saya ya.
saya sendiri. Nama lengkap. Dan karena saya menggunakan ini untuk bahan praktikum, maka diperlukan NIM dan juga kelas. Kita bisa rata tengah saja. Oke, kita letakkan di bawah logo. Mungkin bisa di bold. Nah. Dan kita juga memerlukan scale bar. Scale bar ini adalah bar skala yang akan menunjukkan skala dari perbandingan skala dari peta yang kita buat dengan citra ini. Oke, di sini ada pilihan scale bar dan saya udah customize bar. Selain customize juga ada pilihannya ya. Teman-teman bisa pilih banyak pilihannya. Saya sudah customize. Cara customize di sini bisa menggunakan fitur-fitur yang tersedia di kanan di sini, dan saya karena sudah, saya langsung saja. Oke, saya atur di bawah nama penyusun. Oke. Kemudian kita juga memerlukan legenda. Legenda ini adalah keterangan dari, misalnya ini warna biru kedalamannya berapa, warna merah kedalamannya berapa. Oke, kita bisa ke insert, legend. Nah, untuk di legend item, teluk awurnya bisa kita cut saja, kita hapus saja dengan memilih icon ini. Dan oke, kita setelah sudah kita next saja. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Legend, next saja. Next. Teman-teman sebenarnya bisa menggantinya ya. Tapi saya langsung saja. Saya default. Nah, akan tersedia ini. Dan untuk merapikannya, teman-teman bisa klik kanan dan convert to grafik. Terserah saja, yang penting rapi ya. Bisa kita ungroup. Oh, belum saya ungroup. Ungroup. Ini toko raster yang kita hapus saja. Value-nya kita hapus juga. Oke, dan saya akan atur 33 untuk legend ini. Agak berhati-hati ya teman-teman, karena tabel-tabel di sini jaraknya agak berdekatan, jadi kemungkinan kepencet itu sangat besar. Oke, kita blok 3 pertama, lalu kita group. Oke, kita letakkan di sini, dirapikan saja ya. Kemudian 3 berikutnya group, letakkan di samping sini untuk yang tertinggal, tidak masalah. Oke, sepertinya sudah untuk legendnya, dan kita bisa memasukkan inset peta. Inset peta ini apa? Inset peta adalah fitur atau gambar peta secara luas, misalnya peta Pulau Jawa, dan akan menunjukkan letak teluk awurnya di mana sih. Nah,
Cara memasukkannya adalah kita bisa insert, kemudian pilih data frame. Nah, di data frame di sini kita bisa meng-up data peta. Dalam hal ini saya menggunakan data peta Indonesia. Ya, di sini ada Indo SHP. Teman-teman bisa menyiapkannya sendiri ya. Oke, kita add data. Nah, ini belum kelihatan letak truk hour-nya. Kita bisa connect saja. Nah, teman-teman bisa klik kanan, kemudian properties. Kita pilih extend indicator. Nah, di extend indicator, layers yang terletak di other data frames, kita bisa pindahkan ke show extend indicator for this data frame dengan memilih icon ini. Kita oke saja. Nah, bisa kelihatan nih ada merah-merah. Nah, ini menunjukkan letak Teluk Awur, di mana Teluk Awur itu ada di utara Jawa Tengah. Lebih tepatnya di Kabupaten Jepara, di utara Semarang. Kita bisa melakukan zooming saja supaya lebih jelas. Zoom in dan bisa menggeser dengan fitur tangan ini. Oke, kita bisa lebih dekatkan. Dekatkan lagi. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita tinggal merapikannya agar pas di peta. Untuk ukuran insert ini tidak perlu terlalu besar ya, teman-teman. Mungkin di zoom out lagi. Dalam melakukan layouting kita perlu banyak-banyak bersabar karena ya agar hasilnya rapi dan juga jelas untuk digunakan. Ya. Oke. Ini belum rapi nampaknya. Oke. Kita tulis insert peta. Insert peta. Oke. Bisa kita bold saja mungkin dan ditambah ukurannya mungkin ke 12 saja. Nah, kita rapikan dan nah, berikutnya mungkin kita bisa masukkan grid-grid di peta-peta ini. Pertama mungkin di sini. Cara masukkan grid, kita klik kanan kemudian properties. Kita ke menu grid. Di sini ada bisa memilih new grid. Next saja. Sebenarnya bisa di customize, tapi saya merasa sudah nyaman dengan yang default. Dan kita memilih properties. Kita pilih di vertical labelnya, kita checklist di left dan right, kemudian oke. Apply oke. Dan akan menunjukkan koordinat-koordinat di sini. Oke. Akan geser sedikit supaya ada jarak. Kita rapikan saja. Oke. Di insert peta juga bisa kita lakukan yang sama. View grid. Next saja. Next. Properties. Tunggu sebentar.
vertical labelnya kita left right, oke. Apply, oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita atur. Oke. Kemudian dalam peta batimetri atau peta-peta biasa juga akan ada penunjuk arah dan juga skala. Nah, dalam memasukkan penunjuk arah, kita bisa memilih insert kemudian not arrow. Nah, di sini banyak pilihannya ya yang tersedia di ArcMap. Teman-teman bisa milih sesuai keinginan teman-teman. Nah, saya akan memilih ini S3 Note 7. Kita oke saja. Nah, letakannya bebas, namun saya mengikuti beberapa contoh yang tersedia dan peletakannya di sini ya kurang lebihnya. Nah, seperti ini. Dan kita bisa melihat memasukkan skala dari peta batimetri kita. Bagaimana cara melihat skala? Teman-teman bisa klik kiri saja di data petanya. Nah, seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul skalanya. Di sini 1/10.000. Nah, sedangkan insertnya 1/1.500.000. Nah, ini wajar karena cakupan wilayah dari insert peta ini lebih luas ketimbang data batimetri ini. Oke. Selain itu ada satu cara lagi, yaitu menggunakan insert kemudian scale text. Kita bisa memilih absolute scale. Nah, ini untuk peta insertnya ya, 1.000.000 banding 500.000. Nah, untuk melihat ini kita bisa scale text dan absolute scale. Nah, 1/10.000. Nanti kita bisa tulis aja mungkin di bawah note arrow-nya untuk skala. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita hapus saja karena hanya ingin melihatkan. Oke, kita bisa pilih icon ini. Nah, kita tulis skala 1/10.000. Oke, kita oke saja. Kita atur ukurannya mungkin 14 dan kita bold saja, atau kurangnya 16 saja mungkin. Disesuaikan saja ya teman-teman, yang penting rapi dan jelas. Oke, skala dan penunjuk arah sudah jadi. Yang terakhir dari peta batimetri biasanya atau peta yang lain ya, kita memerlukan sumber. Nah, kenapa kita perlu sumber? Ya, untuk menjamin kredibilitas dan dari peta yang kita buat dan juga menghindari dari tindakan plagiasi. Oke. Sumber peta. Di sini peta-peta kita bersumber dari 3 sumber, yaitu Citra, jangan caps lock ya, Citra Teluk Awur, data batimetri Teluk Awur, dan juga SHP Indo
Indo Province. Oke, mungkin kita rata kiri saja, tidak apa-apa. Oke. Agak terlalu mepet ya, mungkin kita bisa naikkan di regionnya. Oke, agak kita naikkan. Kita atur saja. Nah, begini. Tidak masalah ya tulisannya agak kecil, namun jika di zoom tetap akan kelihatan rapi. Oke, saya rasa ini langkah-langkah berikutnya hanya tinggal melakukan proses finishing. Teman-teman mungkin ingin ngerapiin lagi tabel-tabelnya, ingin ngebenahin posisi dari icon-icon keterangan peta, teman-teman bisa lakukan sekarang. Nah, jika teman-teman udah ngerasa cukup, udah rapi nih, udah yakin dan mungkin udah mau nyimpen. Nah, dalam penyimpanan ada, kita bisa memilih di file, kemudian save. Nah, ini save ini hanya untuk penyimpanan di ArcMap ini ya. Kita bisa namakan nama. Ini karena saya lagi-lagi keperluan praktikum, jadi memerlukan nama, name, dan kelas. Kita bisa simpan saja, save. Nah, ini kita juga bisa melakukan export map ya. Kita bisa mengekspor peta yang udah kita buat ini jadi beberapa bentuk. Nah, bisa, ini ada pilihannya ya, ada EMF, EPS, dan lain-lain. Saya hanya ingin menggunakan yang PNG. Nah, untuk namanya terserah teman-teman, dan sekali lagi karena saya menggunakan peta ini sebagai keperluan tugas praktikum, jadi saya menamakannya nama, nim, kelas, dan juga tugas akhir praktikum geolab atau geologi laut. Nah, di sini saya akan save dan akan tersimpan di bagian download. Nah, inilah hasil akhir peta yang saya buat tadi, dan mungkin begitu saja penjelasan mengenai tata cara membuat peta batimetri dengan menggunakan ArcGIS dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun teman-teman mendengarkan atau menonton video ini. Saya Ganesha Lagas Baskara undur diri. Terima kasih.